Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Rabbi syarli sadri sirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Saudara-saudaraku dimanapun berada, insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang makna-makna yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji dan cara untuk menjaga ibadah haji menjadi haji mabrur sampai akhir hayat. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji tidak kurang dari 2 sampai 3 juta kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di seluruh penjuru dunia. Nah, kaum muslimin baik yang telah menunaikan ibadah haji maupun yang belum menunaikan ibadah haji, maka harus memahami makna-makna yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Karena masalah ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan. Menurut bahasa, haji itu membuat keputusan untuk berkunjung ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji juga merupakan ibadah rohani atau biasa disebut latihan untuk mati. Kenapa dikatakan ibadah haji itu adalah ibadah untuk latihan untuk mati? Karena ketika seseorang menunaikan ibadah haji, mereka meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, anak, istri, dan suaminya. Mereka meninggalkan tempat kelahiran atau kampungnya, bangsa dan negaranya. Mereka tinggalkan. Apa yang dibawa? Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bawa mati menghadap Allah hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, maka janganlah berkata jorok atau berkata kotor. Janganlah berbuat maksiat atau bertengkar pada saat melaksanakan ibadah haji. Karena sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, kata Allah. Bawalah bekal.
Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Nah, adapun makna-makna yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu memakai pakaian putih yang tidak berjahit. Tidak memakai penutup kepala dan pengalas kaki. Mereka seperti pakaian pengemis, peminta-minta. Dan pakaian inilah yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memakai pakaian ihram, itu memberikan simbol bahwa manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji memakai pakaian ihram, mereka semua sama. Apakah dia presiden, gubernur, bupati, ataupun pejabat siapa, rakyat, semua sama. Kaya, miskin, semua sama. Inilah maknanya bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Tetapi yang membedakan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua manusia sama di sisi Allah. Tetapi yang membedakan manusia adalah ketakwanya. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling mulia. Bukan karena jabatan, bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena ketampanan, kecantikannya, bukan. Siapapun manusia itu, kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah, maka dia harus mempersiapkan amal soleh. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah ia melakukan banyak kebaikan. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menduakan Allah dalam beribadah. Jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, gerakan haji yang kedua adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah, yang merupakan sebagai simbol adanya Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu merupakan simbol tanda kekuasaan Allah dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Karena itu Ka'bah itu setiap orang yang melaksanakan sholat harus menghadap kiblat atau Ka'bah.
Apa maknanya? Apa simbol? Bahwa manusia hidup di dunia ini harus bekerja, harus beraktivitas untuk mencari kebutuhan hidupnya. Namun ingat, ketika mencari harta, mencari kebutuhan hidup, maka tidak boleh keluar dari lingkaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh agama. Yang artinya bahwa harta dicari secara halal. Jangan menghalalkan segala cara. Itulah simbol makna yang terkandung dalam pelaksanaan haji, kegiatan tawaf. Karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kenikmatan, carilah kebahagiaanmu untuk akhiratmu. Cari. Dan janganlah engkau melupakan dunia. Kenapa Allah perintahkan untuk mencari kenikmatan akhirat? Karena belum tampak secara mata kasar. Akhirat itu belum kita lihat. Maka cari kenikmatan akhirat. Cari bahagiannya untuk akhirat. Tetapi jangan lupa bagian kebutuhan kenikmatan dunia. Karena itu antara dunia dan akhirat harus jalankan dua-duanya. Jangan dunia melulu. Pagi, siang, sore, malam. Dunia. Tetapi lupa akhiratnya. Orang seperti ini, mereka keliru. Karena dunia inilah hanya sementara. Karena itu kita diingatkan. Kerjakan dunia, kerjakan akhirat. Cari kenikmatan akhirat, bahagianmu untuk akhirat. Tapi jangan meninggalkan dunia. Dunia sudah tampak. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketiga adalah sa'i. Gerakan haji yang ketiga adalah sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah. Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Apa makna yang terkandung di dalam kegiatan gerakan haji ini? Memberikan makna bahwa ketika Siti Hajar berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah untuk mencari air, ketika Siti Hajar melahirkan anaknya Ismail kehausan ingin menyusui, tapi air susu Siti Hajar belum keluar. Maka Siti Hajar berlari-lari mencari di mana ada air. Di mana ada air. Mereka berlari-lari dari bukit Safa ke bukit Marwah. Apa makna atau simbol yang terkandung dalam gerakan ibadah haji ini? Memberikan makna bahwa manusia harus bekerja, manusia harus berusaha untuk mencari kebutuhan hidupnya di muka bumi ini. Kita hidup di dunia ini, kita butuh makan, butuh minum. Ajaran Islam melarang hambanya
melarang penganutnya untuk hanya tinggal berpangku tangan, tidak bekerja. Karena itu, alangkah mulianya seorang hamba yang apabila tangannya di atas daripada di bawah. Karena apabila tangan di bawah, artinya menunjukkan selalu meminta-minta. Itu menandakan seorang hamba yang rendah, hina. Karena itu alangkah mulianya apabila tangan di atas yang selalu memberi, artinya manusia selalu bekerja. Allah mencintai hambanya yang tekun bekerja, karena bekerja juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ia meninggalkan rumah, lalu dia berniat bekerja untuk mencari nafkah kebutuhan hidup keluarganya karena Allah, maka setiap langkahnya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ketiga. Lalu kemudian keempat adalah gerakan haji. Yang keempat adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, berdiam sejenak, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha perkasa, Dialah yang maha segala-galanya, Dialah yang menciptakan segala-galanya, Dia yang telah menghidupkan dan mematikan segala-galanya. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Karena itu, janganlah pernah memiliki sifat kesombongan. Ketika kita wukuf di padang Arafah, berdiam sejenak, memikirkan diri kita dari mana, mau kemana, dan apa tujuan hidup kita. Kita mau kemana? Apa tujuan hidup kita? Dan renungilah diri kita masing-masing. Sudah berapa amal yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadap kepada Allah? Sudah berapa dosa dan kesalahan yang kita lakukan, disengaja atau tidak? Renungilah diri kita. Memberikan simbol bahwa kita manusia biasa, punya kekurangan, punya keterbatasan. Kita sering hilang. Namanya manusia biasa. Makanya Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang apabila mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, dan mau beristighfar, mau memohon ampun kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hamba yang selalu mensucikan dirinya dari segala noda dan kotoran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, gerakan haji selanjutnya adalah melontar jumrah. Melontar jumrah memberikan makna bahwa kita sebagai musuh iblis laknatullah, kita melempar jumrah. Artinya kita tidak mau mengikuti ajakan, pengaruh-pengaruh, bisikan-bisikan syaitan laknatullah. Karena itu kita harus teguhkan diri kita bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah
yang dikerjakan, jangan dikerjakan. Apabila kita terpengaruh dari bujukan setan, maka apa yang dilarang oleh Allah kita akan kerjakan. Tetapi apabila hati kita kuat bahwa kita tidak akan pernah tunduk dari rayuan, bujukan setan laknatullah. Karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari bisikan-bisikan bujuk rayuan syaitan iblis laknatullah, agar kita senantiasa selalu berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Karena ridhonya lah Allah yang membuat kita masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang kelima. Lalu kemudian terakhir, gerakan haji yang terakhir adalah tahallul. Menggunting rambut, menggundur rambut kepala. Sebelum tahallul ada hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Ketika setelah tahallul, maka sesuatu yang tadi tidak dibolehkan boleh dilakukan. Apa makna? Apa simbol yang terkandung dari gerakan haji ini? Tahallul memberikan makna bahwa apa yang telah digariskan oleh Allah hanya hal-hal yang halal yang harus dikerjakan, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah maka harus ditinggalkan. Hanya hal-hal yang halal lah yang boleh kita lakukan, yang boleh kita kerjakan. Dan apa yang telah diharamkan oleh Allah kita jauhi, kita hindari. Jangan kita melakukannya. Itulah simbol dari makna pelaksanaan haji tahallul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, apabila seorang hamba baik yang telah menjalankan ibadah haji maupun yang belum menunaikan ibadah haji, maka kelima hal inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita cermati baik-baik agar pelaksanaan ibadah haji yang telah kita lakukan menjadi ibadah haji yang mabrur sampai akhir hayat. Adapun saudara-saudara saya, kaum muslimin, muslimat yang belum menunaikan ibadah haji, mari jangan pernah berhenti berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup sedapat mungkin, karena ibadah haji balasannya adalah surga. Apabila kita mampu menunaikan ibadah haji, mampu secara materi, mampu secara jasmani dan rohani, maka tunaikanlah. Karena ibadah haji luar biasa keistimewaan dan pahalanya yang Allah telah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang telah menunaikan ibadah haji. Sekali lagi saudara-saudaraku, mari kita senantiasa memahami makna-makna
pelaksanaan ibadah haji ini, agar ibadah haji kita menjadi ibadah mabrur, ibadah haji yang mabrur, dan kita pertahankan agar mabrur itu sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput. Insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia, dan terlebih nanti keberuntungan dan kebahagiaan kita di akhirat. Inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.